ribuan kosakata. Sementara bahasa Arab itu ada 120.000 lebih kata. Bagaimana mungkin kata yang berjumlah 120.000 itu akan bisa ditampung oleh bahasa yang kosakatanya hanya 12 ribuan? Ya, maka belajar terjemah itu angka minimal, ikhtiar minimal. Nah, tentu kita ingin lebih jauh gitu ya. Ada aspek riwayat, ada aspek diroyatnya. Kita perlu belajar seperangkat ilmu yang dipersyaratkan untuk kita berikhtiar memahami Al-Quran. Ya, mohon izin doakan saya kuliah lagi, Ustaz. Saya kuliah lagi. Saya sudah menyelesaikan S1 saya accounting, saya kuliah lagi di tafsir. Jadi umur 45 saya kuliah lagi. Alhamdulillah sekarang semester 7 lagi bikin proposal skripsi. Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Persis Bandung. Dan itu Masya Allah betul-betul kita merasa sekali ilmu kita itu sangat minim gitu. Sangat minim. Maka kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Nah, bagian ini yang ingin ditekankan sebagai penggiat Quran, sebagai orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran, kita tidak boleh berhenti sampai nanti kita diwafatkan Allah untuk mengilmui Al-Quran. Belajar bacanya, belajar memahaminya, gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, ini sifatnya opsional. Ilmu cara menuliskannya. Ada ilmu rasem, ya. Nanti lain kali kita bisa share ulang. Dulu pernah mengisi sejarah penulisan Quran, kita bisa share ulang untuk merefresh lagi. Ya, insya Allah. Baik, tiga hal ini kita ikhtiarkan dalam proses kita mendakwahkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, asatidz yang dirahmati Allah SWT, ada hadis dari Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, Kitabullahi hablun mamdudun minas samai ilal ard. Al-Quran itu tali yang memanjang dari langit sampai ke bumi. Jadi tugas kita sejatinya cukup untuk berpegangan kepada tali itu dan mengikuti kemana tali itu berayun. Kitabullahi hablun mamdudun minas samai ilal ard. Karena kita makhluk yang Allah ciptakan tinggalnya di bumi. Bagaimana kita bisa menjalani hidup? Ada ketentuannya dalam Al-Quran dan kita berpegang kepada kitabullah ini. Nah, ikhtiarnya untuk berpegang, kita mengilmui tadi di atas, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara menuliskannya. Lanjut. Nah, saya berharap kita sama-sama ya, kita sama-sama meningkatkan connecting kita dengan Al-Quran, keterikatan kita dengan Al-Quran. Ya, tidak peduli bahwa kita sekarang masih terbata-bata bacanya. Nggak peduli. Selama Allah masih berikan umur, maka kewajiban kita mempelajari Al-Quran tidak pernah hilang. Ya, Eh, saya bertemu dengan Ustadz yang soleh, tunanetra, Ustadz Entang, sebagian antum kenal. Ya, beliau tunanetra. Ketika didatangi bapak-bapak sepuh, saya pernah ceritakan kisahnya. Beliau sejatinya normal, tapi karena penyakit glukoma, kemudian di usia senja, beliau kehilangan penglihatannya. Datang ke Ustadz Tentang, mengatakan, Ustadz, saya pengen belajar Quran Braille. Beliau ajarin. Dalam benak beliau, kami yang tunanetra saja terus belajar. Bagaimana kalian yang diberikan nikmat penglihatan? Apakah kita yakin penglihatan kita akan terus ada dilimpahkan Allah sebagai sebuah nikmat sampai kita wafat? Kita yakin nggak? Karena bapak-bapak tadi ternyata di usia senjanya Allah berikan penyakit glukoma, hilang. Jadi ada gas yang keluar dari bola mata beliau. Nah, maka di situ selama kita masih diberikan hidup, mau tunanetra, mau bahkan kita lihat ya ada yang tunawicara juga baca Al-Quran dengan bahasa isyarat dan seterusnya. Nah, maka kita ingin connecting kita, keterikatan kita dengan Al-Quran itu makin intens. Ya, kita coba lihat dan meningkat kadar kadar keterikatannya terikat makin baik. Nah, Bapak Ibu hafal ayat ini insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ini ayat eh, Masya Allah 5 bulan lagi insya Allah kita akan sering baca. Syahrul Ramadana dan bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Linnas. Wa bayyinati minal huda dan penjelasan atas petunjuk itu saya garis bawahi wal furqan dan pembeda. Bagaimana kita jadi connecting kita dengan Al-Quran itu ingin meningkatkan proses kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga fungsi Quran itu benar-benar menjadi hudan petunjuk bagi kita dan menjadi furqan ya cara kita untuk memilih baik buruk benar salah sia-sia manfaat dan seterusnya furqan maka maka kalau hari ini kita masih mendengarkan Al-Quran dengan mengutamakan langgam-langgam yang bagus, itu tidak salah. Ya, selama hukum tajwidnya tidak dilanggar, selama makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya ditampakkan dengan nada apapun, itu tidak salah. Ya, itu dibenarkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita baru sampai di tahap itu, maka Al-Quran baru kita fungsikan sebagai nikmat telinga, konsumsi telinga kalau bahasa Gus Baha itu. Ya, Quran itu baru sampai pada tahap dinikmati oleh telinga kita. Kalau kita baca, itu juga baru dinikmati mulut kita. Tentu tidak salah. Hadis Nabi pasti benar. Setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan. Masyhur itu. Ya, tetapi kita orang-orang yang insya Allah berazam kepada Al-Quran, berazam mendakwahkan Al-Quran, kita mesti punya ikhtiar di sisa usia kita ini untuk lebih erat lagi connecting kita dengan Al-Quran. Supaya dia benar-benar menjadi hudan, petunjuk bagi hidup kita, dan furqan, alat, tools, ukuran untuk kita bisa menilai. Gitu. Apakah pekerjaan kita baik atau buruk? Pekerjaan kita benar atau salah? Nah, maka tadi diperlukan seperangkat ilmu. Gitu ya. Ini connecting kita. Baik. Saya lebih lanjut, tadabur kita lebih dalam. Ini tadabur ya. Kita nggak bicara tafsir. Tadabur dari Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini sungguh Allah turunkan diturunkan oleh Allah semesta alam, Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin yang diturunkan atasnya itu Al-Qur'an Ruhul Amin oleh Jibril alaihissalam. Ruhul Amin maknanya Jibril alaihissalam ya ala qalbika litakuna minal munzirin diturunkan kepada hatimu Rasulullah SAW hati Muhammad maksud SAW ya litakuna minal munzirin agar Rasul bisa memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas nah ya, lagi-lagi ya Asy'ara. Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita, suka tidak suka, diakui atau tidak, yakin atau ragu-ragu, ada dua unsur. Satu unsur jasad, yang itu dari turab, dari tin, dari tanah, gitu ya. Dan satu unsur roh, ya. Kalau ada jasad tanpa ruh, mayit, ya. Nah, maka kita yang hidup sekarang ini, kita punya dua hal, jasad dan ruh. Saya ingin menggambarkan bahwa sebagian ulama menyebutkan, tidak semua ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa ruh itu terbuat dari cahaya. Sebagian ulama. Nanti teman-teman bisa lihat di tafsir Wahbah Suhaili, di tafsir Al-Misbah ada disebutkan di sana. Nah, itu dari ruh gitu. Maaf, dari cahaya. Nah, Al-Qur'an punya nama lain nur, cahaya. Dibawa oleh siapa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Masya Allah ya. Cahaya di atas cahaya. Kalam beliau an-nur, cahaya.
diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat itu jamak, ya, mufradnya malakun. Diciptakan oleh dari apa? Cahaya. Disampaikan kepada hati Nabi. Banyak riwayat yang menyebutkan ruh Nabi itu dari cahaya. Gitu. Ya, maka kita mesti menyiapkan cahaya dalam diri kita, menyiapkan ruh terbaik kita untuk menerima Al-Quran itu. Nah, Masya Allah. Iya, jadi connecting tadi ada sebagian dari diri kita yang dia eh, ruh, yang dia sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan punya kemampuan kecenderungan menerima cahaya, yaitu Al-Quran. Maka jangan biarkan hati kita, ruh kita itu gelap, tertutup noktah-noktah hitam. Jadi ketika dibaca Al-Quran nggak berpengaruh dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ini kita ingin tadaburi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Menurunkan Al-Qur'an, salah satu nama Al-Qur'an adalah nur, cahaya, pedoman. Diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang itu adalah bahan baku penciptaannya nur, cahaya. Diturunkan ke hati Nabi kita yang mulia, ya, cahaya, ruh Nabi SAW. Masya Allah. Ya, tapi ada kalimat penutupnya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa, dengan lisan orang-orang Arab yang jelas. Maka mau tidak mau kita mesti ikhtiar belajar bahasa Arab. Oh, sudah bosan Ustaz, ke sini kelas begini tutup, nggak masalah. Belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya, tadi malam saya sampaikan di halakoh saya itu, saya belajar bahasa Arab sudah lebih dari 9 tempat. Bisa atau belum? Belum juga. Tapi ada faidahnya, manfaatnya ada. Masya Allah, yang belum tahu waktu belajar ketiga di Almanar di Jakarta itu, saya tidak paham, i'rab itu apa? Fi mahali raf'in itu apa? Mubtada itu, tapi ditelan saja. Oh, begitu ketemu belajar di Khadimus Sunnah di Bandung. Oh, maksudnya ini, mahal ini, yang ini, marfu itu begini, maksud itu. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada yang pernah sia-sia. Ya, belajar terus karena kita akan dimampukan oleh Allah memahami Quran kalau kita belajar serius bahasa Arab. Ya, baik. Nah, kita tadabbur lagi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Bagaimana Al-Quran itu dipilihkan Allah, redaksi-redaksinya tidak sembarangan, tidak kebetulan. Tapi Allah sudah pilihkan setiap kalimatnya. Surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, kita pahami ini sebagai ayat 8 asnaf. Zakat itu, sedekah ini maknanya zakat, diperuntukkan bagi orang fakir, satu, masakin, miskin, dua, amilin yang mengurus zakatnya, muallafati qulubuhum, muallaf yang Allah lembutkan hatinya. Ya, empat, riqab itu untuk memerdekakan budak, lima, gharimin orang yang berhutang, fisabilillah orang berjuang di jalan Allah, dan terakhir ibnu sabil dalam perjalanan. Faridatan min Allah sebagai kewajiban dari Allah SWT. Wallahu alimun hakim. Pertanyaannya, kenapa ketika untuk fakir miskin amilin wal mu'allaf ini Allah gunakan kata harfu jar li? Kenapa ketika menyebut untuk riqab budak-budak itu pakai fi? Gharimin ini pakai fi. Kenapa sabilillah wa ibnis sabil pakai fi? Ya. Nah, dari uslub yang digunakan ini kemudian muncul ke apa hukum fikih, ya, hukum fikih sebagian ulama kalau kepada fakir miskin, kemudian amil, kemudian mualaf itu bisa langsung. Tapi kalau bagi budak, bagi orang yang memiliki hutang, terbebani hutang, bagi sabilillah dan ibnu sabil ini melalui perantara, maksudnya lembaga, ya, tidak diberikan langsung.
Masya Allah. Itu jadi kita akan merasakan ketakjuban-ketakjuban luar biasa ketika benar-benar kita ingin mengilmui Al-Quran itu. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian awal tadi yang ingin saya deliver, sharing pesannya adalah kita sebagai penggiat dakwah tidak berhenti mengilmui Al-Quran. Kita sebagai penggiat Quran harus meningkatkan connecting kita dengan Al-Quran. Baik mulai belajar membacanya, syukur-syukur bisa belajar qiraah asyarahnya, baik belajar memahaminya dan seterusnya. Tentu yang terpenting adalah kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Gitu ya. Ini satu sisi yang ingin sama-sama kita kuatkan. Sekali lagi ini nasihat buat buat saya pribadi. Saya berlindung kepada Allah dari murka Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, tapi ini bagian dari tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Taib. Nah, bagian kedua, kita memahami bahwa dunia saat ini, peradaban saat ini, itu tidak membutuhkan orang yang biasa-biasa saja. Tapi dunia hari ini, peradaban hari ini, membutuhkan orang-orang yang dia mau produktif, dia mau bertumbuh, gitu, ya. Tidak tidak berhenti. Kita akan sedikit menyinggung terkait ikhtiar kita untuk berusaha, berbisnis, berniaga, dan seterusnya. Ya, tapi dalam konteks Bapak Ibu sebagai rumah syamil. Nah, nanti untuk syamil Quran tentu ada konteks yang lebih luasnya. Nah, semangat bertumbuh kita ini, semangat produktif kita ini mesti bertumpu pada dua hal. Akarnya adalah iman, batang, daun, buahnya nanti amal. Ya, akarnya adalah iman, buahnya nanti amal. Nah, apa tadabbur ayatnya? Nah, saya ingin kita coba mengingat lagi, terutama para bapak yang setiap Jumat hadir di sholat Jumat, ya, sebagai satu kewajiban sholat Jumat di masjid. Salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan oleh khatib adalah wasiat takwa. Ya, takwa. Kita sering jamaah sidang sholat Jumat rahimatullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa itu adalah jalan kita meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Seterusnya. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, gitu ya. Nah, itu banyak. Redaksi-redaksinya banyak. Tetapi esensinya adalah menjadi bagian rukun khutbah memberikan wasiat takwa. Kadang dalam bahasa Arab, kadang juga diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia agar pesannya nyampai. Nah, pertanyaannya kemudian, apa tarif dari takwa itu? Nah, kalau kita masyhur ya, sering-sering mendengar, takwa itu imtithalul awamirillah azza wa jal wajtinabun nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Awamir itu jamak, ya, perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, saya ingin kita fokus kepada perintah Allah ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih bertahan ya. Nanti ujungnya saya ingin tadabbur dari syajarah. Ya, bagaimana kita berniaga, ya, menjadi RSQ yang produktif, insya Allah. Oke, takwa itu, maaf, perintah Allah itu ada dua hal. Yang pertama, hukum-hukum syariah yang kita sebut dengan ibadah mahdoh. Kita sholat, kita saum, kita zakat, ya. Hukum syariah ini kita jalankan di dunia, tapi balasannya nanti di akhirat. Keliru kalau orang rajin sholat duha saja,
nggak mau kerja, terus minta kaya, itu keliru. Ya, keliru seorang anak, dia hanya rajin tahajud saja, tapi nggak ikhtiar belajar. Karena balasan tahajudnya itu nanti di akhirat, bukan balasan di dunia. Balasan sholat duhanya itu nanti di akhirat. 2 rakaat kita, 4 rakaat di akhirat. Gitu. Saum kita, terus kita melaksanakan saum, kita prihatin gitu ya, kita saum sunnah dan seterusnya. Terus kita minta hidup kita makmur, salah tempat kalau hanya puasa saja tanpa melakukan ikhtiar. Karena ada hukum syariah, perintah Allah dalam bentuk hukum syariah yang balasannya nanti di akhirat. Sebagian mungkin Allah cicipkan di dunia. Misalnya ketika kita puasa jadi sehat, sehat badan itu di dunia. Tapi pahala terbesarnya nanti di akhirat. Nah, yang kedua, hukum alam yang kita sebut dengan sunnatullah tadi. Kalau orang rajin bekerja, hasilnya akan lebih baik daripada yang malas bekerja. Itu sunnatullah. Orang yang rajin menjaga kebersihan, maka dia akan lebih sehat daripada yang jorok. Itu sunnatullah. Nah, ketika kita menjalankan sunnatullah, balasannya di dunia. Gitu ya, meskipun kita nggak bentuk keimanan kita mau ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, di akhirat kita akan dapat balasan iya. Tapi yang secara langsung diberikan di dunia itu sunnatullah. Maka inilah yang menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan iseng beberapa orang. Itu lihat tuh, orang-orang kafir itu nggak pernah sholat, tapi kenapa dia lebih kaya dari kita? Lihat tuh, orang-orang kafir tuh anak-anaknya lebih pintar-pintar daripada orang Islam. Padahal mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak zakat gitu. Karena salah mendudukan perspektif. Mereka menjadi kaya bukan karena sholatnya, tapi karena rajin bekerjanya. Mereka menjadi pintar bukan karena saumnya, tapi karena rajin belajarnya. Nah, ketika wasiat takwa ini diingatkan setiap hari Jumat, mestinya alumni sholat Jumat yang lahir itu adalah orang yang meningkat ibadahnya dan orang yang makin meningkat ikhtiarnya. Nah, gitu. Fantasyiru fil ard pada sholat Jumat itu. Ya, ini munasabahnya. Bertebarlah kalian di muka bumi. Nah, surah Al-Jum'ah di akhir itu, ya, berniaga, berdagang, apapun kita keluar. Ya, supaya apa? Kita memenuhi sunatullah itu. Jadi ada 2 aspek yang mestinya kalau kita diingatkan setiap hari Jumat itu, selain sholat Jumat kita makin semangat ibadah mahdohnya dan kita semakin semangat berikhtiar menjemput kebaikan-kebaikan dunia. Bisnis kita makin bagus, usaha kita makin lancar, harta kita makin banyak, dan ketika harta di tangan orang-orang soleh seperti antum, seperti Ustadz sekalian, insya Allah ujungnya masih kebaikan. Nggak mungkin sesuatu yang buruk. Ya, karena sudah tadi ibadahnya juga meningkat. Oke, dari sini saya ingin mengaitkan bahwa ketika kita aktif di rumah Syamil Quran, maka fahamilah ada 2 aspek itu. Ada aspek syariahnya, ada aspek ikhtiarnya. Bagaimana Pak Dedi nanti akan memberikan reward dan segala macam, itu sunatullah. Gitu. Itu sunatullah. Ikhtiarnya bagus, hasilnya akan bagus. Gitu. Baik, ya. Baik. Nah, apa itu amal? Apa itu bekerja? Saya usia saya sekarang 48 tahun. Saya mendapatkan tadabbur ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, waktu usia saya 32. Waktu kerja di kantor yang lama di Jakarta. Seorang ustadz muda, beliau menyampaikan usianya baru 40 tahun, beliau menyitir ini. Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tuanya itu perbuatan baik. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya al-insan pakai alif lam, dia ma'rifah gitu ya, tapi tidak ada sifat yang menyertainya. Apakah dia manusia yang soleh? Apakah dia manusia setengah soleh? Atau dia manusia yang kafir? Tidak, semuanya kena. Wa wasfina insana biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik.
Maksudnya apa? Mau orang tua kita itu muslim, mau orang tua kita itu naudzubillah min dzalik, ya, ada saudara kita yang mualaf itu orang tuanya kafir, tetap wasiat ini berlaku. Nah, gitu. Bagaimana tadabbur kita itu jadi lebih dalam gitu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi ibunda kita itu mengalami kesulitan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa pada saat mengandung kita dan melahirkan kita. Masya Allah. Maka itu menjadi satu kewajiban kita untuk berbakti. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Jadi masa kehamilan sampai menyapihnya itu thalathuna syahra. Thalathun 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai anak ini, manusia ini menjadi dewasa, menjadi kuat dan sampai usia 40 tahun. Nah, ini peringatan tadabbur kita untuk yang sudah di atas 40 tahun. Saya termasuk yang utama, Bapak sekalian. Nanti lihat di Al-Ahqaf 15. Apa yang dikatakan oleh orang yang berusia 40 tahun? Nabi-nabi itu diangkat sebagai nabi mereka di usia 40 tahun. Ya, Nabi SAW jadi nabi usia 40. Maka usia 40 itu bentuk usia kematangan. Ya, kematangan usia produktif. Jangan malah, oh udah usia 40 mah saya mau ngaji aja deh. Oh udah usia 50, enggak. Ya. Kalau Allah menyebut usia itu 40 tahun, dalam hadis Nabi, Nabi menyebut umur umatku itu baina sitin wa sab'in. Antara 60 dan 70. Angka 50-nya dilewat, Pak. Ya, ini tadabbur hadis. Allah menyebut usia 40 tahun. Nah, Nabi dalam satu hadis menyebut usia 60 70. Kemana itu angka 50 ya? Usia 50 itu gimana? Jadi sebagian memahami rentang waktu usia 40 sampai 60 itu puncak kematangan produktivitas kita. Masya Allah ya. Maka kalau hari ini masih ada bapak-bapak yang kekanak-kanakan, bapak-bapak yang belum mampu menjadi, belum ikhtiar mampu menjadi kowam penanggung jawab keluarga, itu bukan bukan manusia dewasa. Ya, apa yang dikatakan? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, eh, dekatkanlah sikapku itu, karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka untuk menjadi orang yang mampu bersyukur atas nikmat darimu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, jadi orang kalau sudah usia 40 tahun itu yang ditunjukkan adalah sudah mendapatkan kenikmatan sekian banyak dan ada di puncak produktivitas, maka yang pertama harus bersyukur, ya. Nah, kalimat sambungannya ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Wa an a'mala salihan tardoh. Dan berikanlah aku kemampuan untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Perhatikan ya. Setelah syukur, wujud syukur itu beramal soleh. Mengucapkan Alhamdulillah itu manifestasi syukur terendah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pengakuan, ya. Bukankah iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diwujudkan dalam amal? Itu iman. Maka syukur pun begitu. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian wujud outputnya adalah amal soleh. Tidak sekedar amal soleh, tapi amal soleh tardoh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sering mengulang-ulang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatmu akan aku tambah. Bagaimana cara Allah menambah? A'mal solihah tardoh. Beramal dengan amal yang Allah ridhoi. Nah, kalau kita bersyukur hanya lisan saja, itu baru sepertiga syukur bahasa saya. Masya Allah. Ya, jadi manifestasi terbaik dari syukur itu amal soleh, bekerja. Apakah bekerja itu hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan? Enggak. Coba, siapa manusia paling kaya di dunia ini? Pemilik segala kerajaan yang tidak ada kerajaan yang lebih besar lagi kecuali yang dimiliki oleh orang ini. Siapa?
Sok, hadiahnya satu buku Talaki Saya boleh Al-Quran kita Tarjaman. coba. Tulis-tulis di kolom chat. Tulis-tulis di kolom Pak chat. Dedi dan Pak Ramdan. Kecuali Pak Dedi dan Pak Ramdan. Kecuali Kecuali salesnya Saya Syamil. langsung ke. Tulis siapa yang duluan dapat kiriman hadiah dari saya. ada tulisan. Sudah, Ada jawabannya Ustaz siapa? Mahathir. Ustaz Mahathir. Ya. Ustaz Mahathir. Oh, Oh, Nabi nah, Sulaiman alaihissalam. Nah, oke ya. oke ya. Nah, kita Nah, kita akan lanjutkan lagi. Wa aslih li. Nanti oh ya. kenapa Nabi Sulaiman? Wa aslih li fi Dan dzurriyyati dan perbaiki. Kok jadi ada feedback suara? Tadi nggak ada. Hah? Ada. Dan Masya Allah, saya ke distrak. Wa aslih li fi dzurriyyati dan berikan aku kemampuan untuk fokus tadaburnya memperbaiki keturunanku. Masya Allah. Jadi kalau sudah 40 tahun, selain beramal dengan bekerja, beramal memperbaiki anak keturunan. Jangan sibuk sendiri, nonton film sendiri. Ini tidak. Kita aslih li fi dzurriyyati. Ya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sungguh aku bertobat kepadamu dan sungguh aku bagian orang-orang muslim. Kita buktikan komitmen kita bahwa kita adalah orang-orang yang bertobat dan kita adalah bagian dari orang-orang Islam. Gitu ya. Poinnya adalah manifestasi terbaik syukur adalah amal soleh, bekerja, ya, bukan duduk diam di masjid saja. Baik. Nah ini ayatnya yang tadi disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini apa ketutup ini? Ya, surah An-Naml 18-19. Hatta idza atau ala wadin nam sampai ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan para balentaranya itu tiba di Wadin Naml. Apa Wadin? Lembah. Namlun itu semut, lembah semut. Qalat berkata, namlatun. Bapak Ibu perhatikan. Kata qalat di sini dia menunjukkan muannas. Namlatun tak marbutoh. Ini juga muannas. Artinya yang ngomong teh semut laki, semut perempuan. Semut Perempuan. perempuan. Hari ini sains membuktikan Mu'anas. pemimpin semut itu ratu namanya, bukan raja. Ya, maka kita nggak perlu riset macam-macam. Cukup dengan kata ta di sini kita tahu ini fil madhi, kemudian ini muannas qalat namlatun. Maka berkata pemimpin semut itu, ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian ke tempat kalian, ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, jangan sampai Sulaiman alaihissalam dan bala itu menginjak kalian sedang mereka tidak merasakan. Anak kecil kan? Tapi lihat, tabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman itu tersenyum dan tertawa. Tabassum itu kan tersenyum. Dhahika itu tertawa. Min qawliha karena mendengar ucapan Ratu Semut ini. Waqala dan beliau berkata, perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Orang yang paling kaya di dunia, raja yang paling besar di dunia, kekuasaannya tidak ada lagi kekuasaan lebih besar, tetap mengatakan an ashkura ni'mataka alayya. Nah, ya. Jadi beramal dengan bersyukur itu tidak hanya ketika kita merasakan kesempitan. Lanjutnya lagi, wa ala walidai dan kepada kedua orang tuaku, ya Nabi Daud alaihissalam, wa an a'mala solihan tardoh. Perhatikan, Nabi Sulaiman saja minta diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Udah kebayang? Ini bukan urusannya staf karyawan saja. Ini bukan urusannya supervisor, manajer. Ini bukan urusan pensiunan. Ini bukan urusan direktur, presiden. Bukan. Sekelas nabi saja, yang paling kaya saja, minta diberikan kemampuan untuk beramal soleh, bekerja yang Allah ridhoi. Ya, Masya Allah ya. Wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin dan masukkan aku kepada rahmatmu dan masukkan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah ya.
Jadi maksud saya, produktivitas itu, bekerja itu menjadi satu kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kewajiban itu juga dilaksanakan dengan baik oleh para nabi, ya, beramal. Baik, lanjut lagi. Nah, ketutup ini katanya. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita paham periode hidup kita itu tidak selalu di atas, betul ya? Ada ada masa-masanya kita terjun bebas, masya Allah, akhir bulan belum gajian gitu ya, udah lagi dapat potongan, wah macam-macam lah, gitu. Ya ketemu sama mitra, sama sekolah, ini belum jadi ada transaksi gitu. Wah sudah keliling silaturahmi kemana-mana gitu. Ya, ada episode itu. Tapi ada juga episodenya kemudian naik gitu. Nah, saya ingin kita ngambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, masya Allah. Ini nanti kalau kalau teman-teman Bapak Ibu tadaburi, ini sangat luar biasa. Nah, semua insya Allah sudah baca ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau ketika di masa kecil beliau diiriin, dicemburuin oleh kakak-kakaknya sehingga kemudian dibuatlah eh, satu tindakan membawa main kemudian dimasukkan ke sumur, dari sumur kemudian diambil oleh kafilah gitu ya, kemudian dari kafilah dijual sebagai budak, dari budak diangkat sebagai pelayannya Al Aziz, kemudian sampai dewasa, dewasa digoda oleh istri Al Aziz yang notabene adalah ibu angkatnya gitu, digoda, tapi dengan Al Burhan beliau memilih penjara karena tidak mau mengikuti keinginan para pembesar-pembesar itu, istri dari pembesar-pembesar itu. Kebayang ya, gantengnya Nabi Yusuf teh kayak apa gitu. Abu Yazid mungkin dapat setengahnya Nabi Yusuf ini, satu Abu Yazid ini. Ya, jadi ketika laki-laki ini lewat, perempuan-perempuan itu nggak sadar memotong tangannya. Kayak apa itu? Gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saya pernah dapat, tapi wallahualam ini benar apa enggak gitu. Tapi perumpamaannya katanya, kegantengan laki-laki di bumi itu setengahnya milik Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Nah kita dapat seperberapanya gitu ya. Wallahualam, ini joke saja. Saya tidak tahu riwayatnya, saya tidak tahu. Tapi kan kebayang ya, sampai perempuan itu memotong tangannya nggak kerasa. Ya ini mah malaikat. Laisal Bashar. Ini bukan bukan manusia ini. Ah, masya Allah. Ya, tapi beliau memilih di penjara daripada mengikuti keinginan perempuan-perempuan itu. Nah, saya ingin memberikan garis. Coba bayangkan, hidup kita itu seperti sebuah skenario yang sudah Allah siapkan. Bayangkan ya, antum jadi pemain film. Antum jadi pemain film. Skripnya sudah dapat dari sutradara. Skripnya sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala hidup kita. Skripnya itu ada di Quran. Skripnya itu hidup kita dari lahir, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, sampai nanti wafat sudah ada skripnya. Tapi dalam menjalani skenario itu kita masih dipandu dengan Al-Quran. Kalau melenceng, maka Allah akan lakukan peringatan, ujian ulang, remedial, gitu. Masya Allah. Ya, nah kita lihat ayatnya. Sangat menarik. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Jadi kita paham kisahnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, beliau punya teman dua orang yang bermimpi kan. Nah dalam mimpinya itu ada yang satu di atasnya ada apa burung kemudian dipatokin dan segala macam lah. Kemudian minta takwil ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa yang satu akan jadi pelayan raja, jadi pelayan tuan, menyajikan minuman khamr buat tuannya. Yang satu akan dibunuh, gitu. Nah, dari takwil itu kemudian beliau waqala lilladzina dhanna annahu najin. Maka Nabi Yusuf berkata lilladzi kepada orang dhanna annahu najin yang Nabi Yusuf duga
dengan takwil tadi itu akan selamat. Minhuma dari keduanya. Uzkurni inda rabbik. Tolong sebut-sebut namaku, ingat namaku di hadapan Tuanmu gitu. Kira-kira kebayang skenario-nya ya. Dua orang keluar penjara, satu akan dibunuh, satu akan jadi pelayan raja. Nah, kepada pelayan raja ini Nabi Yusuf menitipkan, tolong sebutkan perihal tentangku di hadapan tuanmu. Fa'ansahu syaiton, maka syaitan ini menjadikan si orang ini lupa dzikra rabbih untuk menyampaikan kepada tuannya. Fala bisa fis sijni bid'a sinin. Sampai kemudian masa penjaranya itu bertambah. Bid'a sinin kalau di tafsir itu disebutkan antara 3 sampai 9 tahun. Nah, yang menarik begini. Allah sudah menyiapkan skenario dari beliau kecil, dibuang dalam sumur, kemudian jadi budak, sampai di Al-Aziz, beliau tahan kodan, itu skrip yang Allah siapkan. Tapi ketika kemudian bertemu dengan seseorang, beliau ingin menggunakan, ini bahasa saya, ya, orang dalam, ordal, gitu ya. Ingin pakai ordal. Tolong sebutkan nama saya, tolong ceritakan tentang saya di hadapan tuanmu. Niatnya apa? Biar segera bebas. Nah, ternyata Allah nggak berkenan begitu. Ini dalam tafsir Isyari disebutkan. Allah nggak berkenan. Kan kita kebayang, kalau Nabi Yusuf keluar penjara karena pertolongan si budak ini, pelayan yang menjadi Khamar, maka haibahnya akan turun, wibawanya akan turun. Dia mah keluar penjara karena saya. Nah, gitu. Allah nggak mau. Karena Allah sudah mendudukkan Nabi Yusuf pada tempat yang mulia, orang yang mukhlasin disebutkan, orang yang diberikan oleh Allah keikhlasan, maka kedudukannya harus dicapai dengan cara-cara yang mulia, bukan melalui pertolongan budak semacam ini. Meskipun dengan itu, visi jenis bid'ah sinin, maka ditambah lagi hukuman penjaranya 3 sampai 9 tahun. Maka sebagian ulama menyebutkan ini proses ujian ulang buat Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau sudah mulai melenceng skenario-nya, diluruskan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mufasir yang punya corak isyari itu menyebutkan eh, Allah itu menggunakan syaitan untuk melupakan temannya ini. Gitu. Fa'ansahu syaitan. Ya, Allah melupakan temannya ini untuk mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Maksud saya adalah begini. Ketika kita menjalani periode-periode hidup kita, ada naik, ada turun, tetaplah pada garis yang Allah izinkan. Supaya apa? Takdir baik kita tetap bersama kita. Gitu. Nah, tidak perlu melakukan satu hal tertentu yang kita seperti membuat skenario sendiri gitu. Nah, ini kan seperti Nabi Yusuf membuat skenario tersendiri. Maka ketika membuat skenario sendiri, ini orang soleh, maka Allah luruskan. Yang celaka adalah membuat skenario sendiri, itu salah, Allah biarkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, di dalam hidup kita ada naik turunnya, ketika turun, tetaplah kita istiqomah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terakhir, ini babnya tentang semangat bertumbuh. Tadi sudah masalah dakwah Quran kita. Terus semangat untuk bekerja kita sebagai bagian syukur, manifestasi syukur yang tertinggi. Sekarang kita ingin menjadi agen-agen Allah yang mensyiarkan kebaikan Al-Quran tadi. Ya, maka kita harus memastikan diri kita tumbuh dulu. Diri kita tumbuh dulu untuk bisa menumbuhkan orang lain. Nah, tadaburnya dari mana? Al-A'raf 58. Wal balatu thayyib yahruju nabatuhu biizni rabbih. Kalimatnya banyak begini. Ya. Dari tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur seizin Tuhannya. Allah memilih kata baladun. Tanah itu ada berapa kata? Atin itu tanah. Ya, al-ard itu tanah, balad itu tanah. Tapi ketika Allah memfirmankan Al-A'raf 58 ini, Allah memilih kata balad. Maka dia tidak hanya satu unsur tanah saja, tapi dia merupakan satu ekosistem, kurang lebih gitulah. Ya. Nah, kita ini hati-hati kita ini serupa dengan baladun thayyib.
Diri kita ini serupa dengan tanah-tanah yang tumbuh subur. Yakhruju nabatuhu biidni rabbih, yang kemudian menghasilkan buah ya dengan izin Allah. Ketika kita maaf, ketika kita mencapai target, akidah kita jangan sampai ini karena ikhtiar saya saja. Ini karena upaya kita. Lah, semua biidni rabbih. Ya, semua karena izin Allah. Ya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakidah. Dan tanah yang buruk, tidak subur, tanamannya itu akan tumbuh merana. Demikianlah kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, untuk orang-orang yang bersyukur. Kita ingin tumbuh ke atas, maka kita harus memastikan diri kita itu menjadi baladut thayyib, tanah yang subur, supaya tanaman bisa tumbuh. Baik. Yang kedua, sunatullahnya begini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan pertumbuhan yang berangsur-angsur. Kalau kita nggak merasakan kan, waktu kecil dulu tiba-tiba sekarang udah 48 tahun, kecil dulu SMP, SMA, kuliah, oh tiba-tiba 50 tahun, 60 tahun udah pensiun segala macam. Berangsur-angsur. Maka kaidahnya ketika menumbuhkan ikhtiar apapun berangsur-angsur dari bawah, dari akar, batang, kemudian daun, ranting itu kemudian berbuah dari bawah. Tidak kalau bahasa sekarang scaling up, itu enggak sunatullah, berangsur-angsur, ya. Nabata, berangsur-angsur. Pelan-pelan. Oh, followernya baru 100, ya pelan-pelan. Followernya udah 500, pelan-pelan kan? Ada udah 2000, pelan-pelan. Ikhtiarnya pelan-pelan. Berangsur-angsur. Baik. Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Nah, perhatikanlah Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon. Yang kalimat thayyibah ini kalau para mufassir menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Tadabur kita ini bagian dari menanam pohon, menanam ikhtiar. Asluha fi sabit, akarnya menghujam kuat ke bawah. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu buah usaha kita, buah ikhtiar kita, buah dakwah kita harus begitu. Akarnya ke bawah, dahannya kuat, kemudian menjulang ke langit. Nah, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbi. Lagi lagi biidni rabbi. Berbuah setiap waktu dengan izin Allah. Ya, usahanya kita kuat, batangnya kuat, daunnya banyak, rimbun, bunganya banyak, buahnya banyak, berbuah setiap waktu. Biidni rabbi. Ya. Oke. Nah, saya ingin gambarkan begini. Ya. Jadi, ikhtiar kita, usaha kita, produktivitas kita itu serupa pohon yang akarnya menghujam ke bawah, kuat, gitu ya. Batangnya juga kokoh, menumbuhkan ranting-ranting, daunnya lebat, buahnya banyak. Gitu. Nah, ya, saya waktunya tinggal sedikit, nanti kita bisa diskusi. Nah, nanti ada filosofi dari akar itu bagaimana, batang cabang itu bagaimana, daun bagaimana. Nah, sedikit-sedikit nih. Saya harus mindahkan ini karena nutupin. Nah, ya, akar itu kalau kita menanam pohon, kita nggak bisa memastikan apakah sumber air itu jauh atau dekat. Kalau sumber airnya dekat, itu mudah. Kalau sumber airnya jauh, maka bayangkan dia akan bersimbiosis dengan mikoriza. Untuk mikoriza itu kayak apa ya, jamur-jamur begitulah ya, yang akan menghantarkan untuk bisa menembus sumber-sumber resources, sumber-sumber air, sumber-sumber makanan bagi akar ini, baik dari pohon yang lain maupun sumber air yang jauh, gitu. Kemudian akar ini akan membangun ekosistem pertahanan dengan mikroba, berkomunikasi dengan pohon untuk sharing resources. Kalau hari ini semua orang bilang kalau bisnis itu butuh modal, butuh modal. Ya,
Padahal resources itu nggak mesti modal uang. Kalau orang merasa nggak punya resources, satu aja, kurang main, kurang silaturahim, gitu. Ya, kurang bergaul bahasanya lah gitu. Nanti dari akar ini sumber-sumber makanannya naik, kemudian menguatkan batang segala macam. Ada fotosintesa yang zaman kita SMP dulu belajar. Nah, baru kemudian daunnya lebat, mengambil energi. Nah, ini kan ke atas. Atas itu maknanya dia mengambil energi dari matahari kan gitu, dari sumbernya. Maka dakwah kita, ikhtiar kita harus bisa juga menuju kepada value terbaik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini yang paling akhir saya membuat gambaran begini saja. Wallahualam, ini semacam pemantik saja ya. Bisa benar bisa salah, tapi saya berusaha untuk menggambarkan dengan cara yang mudah dipahami gitu. Bagaimana kita bisa tumbuh, bisa produktif. Pertama, ini akarnya tidak lepas dari learning, belajar dan tumbuh. Al-Qur'annya belajar lagi, bisnisnya belajar lagi, jaringannya diperluas, silaturahim. Ya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Udah itu paten itu. Bahasa kita sekarang networking, berluaskan. Maka kita mesti punya ikhtiar menumbuhkan iman, kompetensi kita. Ada orang-orang soleh kurang kompetensi. Ada orang-orang kompeten kurang soleh. Nah, kita ikhtiar menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah, ya, dan berkompeten di bidangnya. Bikinlah, misalkan konten-konten di TikTok yang baik, konten-konten kita kompeten bikinnya. Kemudian punya value apa? Value Islam. Nah, baru kemudian kita akan tumbuhkan akar ini dengan kemampuan kita, skill kita, knowledge kita, kita mengatur diri kita manage kita, dan ditopang dengan silaturahim. Maka yang lain ini batangnya. Kita bergerak, ketemu dengan orang, kita kreatif, berkolaborasi dengan orang lain gitu. Seterusnya. Maka ketika sampai di sini, maka kita akan memiliki daun-daun yang rimbun, menumbuhkan mitra dakwah, mitra usaha baru, ya ketemu sekolah-sekolah baru, rumah-rumah Quran baru gitu. Nah, nanti mitra-mitra yang lama kita jaga. Mitra dakwahnya kita jaga. Daun-daun yang lamanya, yang tua itu kita jaga. Supaya nggak diserang hama dan seterusnya lah. Gitu. Ya, usaha lama kita jaga. Nah, di konteks ini kita mendeliver, menyampaikan tentang nilai utama kita. Tentang Quran, tentang dakwah, tentang bisnis. Ya, kita nggak boleh menabuhkan. Umat Islam harus punya peran dalam bisnis. Ya, Antum bisa bayangkan skala ekonomi ibadah haji. Pesawatnya dari mana? Boeing, Airbus. Siapa yang menikmati? Mereka. Itu ibadah haji milik umat Islam. 2 juta Muslim setiap setahun sekali terbang ke Saudi. Tapi belum ada yang pakai pesawat-pesawat. Ya, kalaupun kita punya Garuda, itu Airbus. Kan gitu ya. Mereknya doang Garuda. Kita beli dari mereka. Gitu. Jadi jangan 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 kita mengabaikan aspek tadi takwa tadi kan pahala di dunia itu kita kejar juga dengan kebaikan. Nah, kemudian ujungnya apa? Kita ingin menjadi manusia yang tumbuh top line-nya bahasa gitu lah ya. Tumbuh makin besar Quran yang diwakafkannya akan kita sampai pada kesejahteraan. Tapi jangan lupa kita perlu melakukan itu semua dengan efektif dan efisien. Secara operasi di bawahnya kita juga atur. Nah, ini tadabur saya terkait syajarah tadi ya, yang mudah-mudahan bisa mengingatkan saya untuk terus bergerak, untuk terus kreatif, berkolaborasi dengan sebanyak mungkin umat Islam yang lain untuk bisa kita sama-sama bergelantungan pada tali Allah hablu al-kitab hablum mamdudun, ya tali yang panjang ini, dan insya Allah ujungnya kita akan mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat bersama-sama insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah.
Baik, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa hari ini, masya Allah ya. Ada sebuah pertanyaan yang luar biasa tadi sempat terbesit nih. Sudahkah kita semua di sini ya memegang Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya takli Al-Quran itu ya, masya Allah ya. Ternyata belajar Al-Quran ini tidak hanya tentang membaca, memahami atau menulis, tapi menjadikan cahaya yang menuntun kita, iman, amal, dan produktivitas kita. Ya, seperti tanah yang subur tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arifin Purnomo ya. Seperti tanah yang subur, hati yang terbuka pada Al-Quran akan menumbuhkan kebaikan yang berbuah dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah Tabarakallah, ya, hari ini ya juga kita sudah tadi dapat ilmu bagaimana kehidupan manusia ini idealnya seperti pohon yang sehat di mana ada akar yang kuat, ada batang dan cabang, ada daun dan ada buah. Akar kuat ini diibaratkan sebagai iman, iman kokoh, dan batang dan cabang ini diibaratkan sebagai amal, dan daun ini diibaratkan sebagai ilmu dan akhlak yang memproses cahaya, dan buah adalah manfaat nyata yang kita rasakan di dunia dan juga di akhirat ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh mungkin kita buka satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya. Barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan Afwan, hadiahnya dua berarti ya. Ustadz Mahathir sama Ustazah Mutia ya. Mutia ah Mutiara ini. Sama tadi Nabi Sulaiman siapa? Muhammad Mahathir. Ustaz iya satu Mahathir ya? dua. Baik. Nah, itu insya Allah nanti dikirim. Saya sampaikan ke Pak Dedi. Oke. Syukran. Afwan. Mudah-mudahan manfaat Ustazah. Insya Allah. Baik, hatur nuhun. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Nah, ya, jangan dipaksa ya. Eh, baik. Ada? Masya Allah, baik ya. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Lebih semuanya? Cukup kali ya. Baik, kalau cukup. Oh iya, syukron. Kirain mau bertanya Ibu Lia ya. Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Syukron Ustadz atas ilmunya. Pak Didi juga ya. Sebentar, saya nyalakan dulu. Monggo Ustadz. Oh, Oh, ada Ustadz. Ini Ibu oh. Yenik. Ibu Yenik Kali Lestari. Monggo, mau langsung di ngobrol di mikrofonnya langsung atau mau di chat? Silakan. Jadi mikrofon Mawon Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Tanya soal yang skenario, nggih, skenario yang dibuat Nabi Yusuf tadi, itu kan mintanya kan beliau nanti kalau engkau keluar sampaikan, ngoten loh, Ya, sampaikan kepada raja, nggih. ya, Itu kan dibuat lupa nggih, dibuat lupa sama Allah sama setan nggih, untuk ya. tidak ngasih tahu. Kalau seandainya kita gitu, kita yang punya skenario, terus eh, ternyata apa nggak jadi atau jadi gitu loh, us gimana ya? Maksudnya tuh kalau Masya seandainya kita Allah. punya skenario gitu loh, skenario yang diridhoi Allah sama yang boten yang istilahnya itu apa apa ada Ya, bedanya nggak loh? ya, Apa ada pembeda? Kayak ini saya baru tahu ya. nggih. Ya ternyata dibuat lupa itu ternyata ada baiknya gitu loh. Karena eh, dengan lupa Ya, itu tidak menurunkan martabat Nabi Yusuf. Istilahnya tuh nggak matur suwun ke yes. orang gitu loh. Ya, Eh Masya Allah. Ya, jadi Masya saya Allah. baru dapat Ya, dari Ustadz ini value-nya kenapa dibuat lupa padahal setan itu kan memang apa nggih, memang tugasnya untuk membuat lupa, membuat ya. isinya nggak bagus gitu. Tapi di sini malah setan itu malah membantu takdirnya Allah meningkatkan derajat Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ya, Ya, Us. Nabi Yusuf alaihissalam.
Nggih, berarti Nggih, kan istilahnya nggih, gini, berarti lupa insya Allah. itu Ini nggak semuanya orang-orang, oh, ini gimana? ustazah orang Jadi Jawa kan ini, kalau nggak berarti lupa Surabayaan itu ini. Oke, Ya, gimana Mas? Saya Masya masih Allah. ini yang pripun. Ya, Nggih. nggih, begini ya. Eh, eh, konteksnya adalah Allah melakukan penjagaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau punya inisiatif sendiri untuk disampaikan kepada raja tentang keadaan beliau, nama beliau gitu, nitip lah, keluar kasih tahu tentang aku gitu ya. Dan kita bisa bayangkan orang ini nggak lupa menyampaikan, oh ada ahli takwil begini-begini orang berilmu dikeluarkan. Maka izahnya itu akan berbeda sekali. Padahal Allah sedang menyiapkan beliau sebagai nabi yang mulia, yang wibawanya nggak boleh turun gitu. Ya, jadi jadi itu cara Allah. Nanti kalau Ustazah eh, Yani tadi ya, coba nanti dilihat ada di tafsir Al-Misbah. Saya bawa juga sekarang dan langsung saya buka halaman 101. Ini bukan kata saya. Iya. Eh, sementara ulama, khususnya yang berkecimpung dalam bidang tasawuf, mengatakan bahwa dalam pesan Yusuf alaihissalam kepada yang selamat itu tersirat pengandalan kepada selain Allah dalam kebebasannya dari penjara. Jadi Allah sedang menyiapkan betul bahwa Nabi Yusuf itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ordal gitu loh. Yang kemudian ternyata ketika setelah 3 sampai 9 tahun sang raja bermimpi dan seterusnya, dia baru diingatkan. Nanti lihat di ayat 43 dan seterusnya ya surah Yusuf itu, kita ngambil pelajaran. Dan di situ kan Nabi Yusuf menjadi lebih berwibawa ketika ditawari jabatan, beliau bahkan minta, saya minta sebagai bendahara kan gitu. Nah, kalau dia ditolong oleh orang, derajatnya akan berbeda begitu. Nah, maksud saya, skenario Allah ini ingin menjaga Nabi Yusuf dalam kedudukan mukhlas. Ya, coba lihat apa bedanya mukhlis dan mukhlas. Nah, kalau ada yang tahu, kasih hadiah lagi nih, Masya Allah. Mukhlis dan mukhlas. Nabi Yusuf itu mukhlis atau mukhlas? Nabi Yusuf itu mukhlas, mukhlasin. Yang tidak bisa digoda oleh setan, ya, illa min ibadika mukhlasin atau mukhlasin. Mukhlas. Nah, itu dia. Ah, Masya Allah. RSQ Al-Mubarak. Mukhlas itu dipilih Allah untuk ikhlas. Yes, tepat. Kalau mukhlis itu isim fa'il, orangnya. Nah, orangnya ya. Nah, kita belajar bahasa bahasa Arab. Mukhlis itu isim fa'il. Nah, jadi Allah yang memilih Nabi Yusuf untuk ikhlas. Maka Allah yang menciptakan skenario terbaik, jangan sampai melenceng gitu. Jangan sampai wibawanya, izahnya kemudian hilang. Meskipun ujungnya sama-sama keluar penjara. Tapi caranya berbeda. Cara yang Allah skenariokan itu sudah memastikan beliau dalam kedudukan yang mulia gitu. Ya, ketika beliau mencoba untuk menggunakan orang dalam, Allah hentikan, cut gitu. Seperti kalau kita skenario film, stop, cut, nggak begini skripnya, balik lagi. Nah, kita seperti di Remedial. Nabi Yusuf disuruh ujian ulang lagi, nunggu 3 sampai 9 tahun. Ya, maka sebagian mufasir yang bercorak isyari dengan isyarat begitu, dengan tasawuf begitu, menuliskan bahwa ini cara Allah meminjam syaitan, bukan meminjam ya, melalui syaitan kemudian membuat si orang ini lupa gitu. Nah, syaitan kan makhluk Allah juga. Jadi bukan kemudian syaitan jadi menang, bukan gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, ada satu kalimat kecil Ustazah Yani yang itu sejatinya berat. Saya baca puluhan tahun lalu lah. Tulisannya begini. Jika ingin takdir baik senantiasa mengikutimu, istiqomahlah dalam kebenaran meskipun nampak naif. Ah, boleh tuh. Jadi quote of the day, gitu ya.
Kan kita Oke. pingin skenario kita itu nyambung terus dengan skenarionya Allah yang baik, gitu. Nah, kalimat ini kalimat dari Ustadz. Saya lupa baca buku apa waktu itu ya. Jika ingin senantiasa dalam takdir baik, maka istiqomahlah dalam kebenaran meskipun nampak naif. Ya, meskipun nampak naif. Saya mencontohkan begini, karena saya dulu pernah kerja di institusi keuangan yang syarat dengan syubhat, dengan riswah. Ada orang-orang yang begitu menjaga dirinya, ya, memegang teguh integritasnya, nggak mau riswah, nggak mau suap, nggak mau korupsi, nggak. Ditawarin sekian banyak, nggak. Kan kelihatan naif ya. Iya. Buat orang pada umumnya dia naif. Duit kok diri. Tetapi orang-orang semacam ini ternyata ujungnya luar biasa. Ya, dia tidak masuk LP Sukamiskin, dia tidak masuk panggilan KPK, dia tidak masuk Bareskrim, dia tidak was-was hidupnya. Gitu. Saya menerjemahkan dalam episode hidup satu begitu. Ya, istiqomahlah dalam kebenaran. Jika kita ingin selalu dalam takdir baik Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomahlah dalam kebenaran meskipun tampak naif. Itu apalagi kalau kelihatan baik, ya udah kita lanjutkan. Begitu, Ustazah Yani, Masya Allah. Ada insight lain, nggih, ketika kita membaca Al-Quran, kita tadaburi begitu. Dan itu bukan kata saya. Baca kitab tafsir, baca baca Fidil Al-Quran, baca Al-Munir wa Suhaili, baca Al-Misbah, Quraish Shihab, baca Al-Azhar, Hamka gitu. Karena itu bukan apa-apa, itu bagian mata kuliah yang saya jalani sekarang. Gitu. Dan kita akan makin takjub melihat kayak gitu. Oh, berarti Nabi Yusuf nggak kalah. Ini masih skenario Allah agar beliau gagah gitu. Ketika keluar penjara tuh gagah, ya, punya haibah, bukan karena ditolong orang, nilainya akan turun. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak Ustazah Yani, mudah-mudahan Allah berkahi panjenengan, keluarga panjenengan senantiasa Allah sehatkan, rezekinya Allah lancarkan, sedaya berkah sampai nanti ketemu di jannah. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Matur Tafadhol Ustaz Ramdan. Ustaz nggih, matur suwun. Baik, J, monggo. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tak terasa ya sudah pukul setengah 12 di Bandung. Tadi ada 3 hadiahnya. Yang terakhir pertanyaannya siapa nanti ya? Al Akbar. Apa tadi? RSQ apa tadi? Mubarak, Mubarak, Mubarak. Insya Allah nanti dikirim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin ya, alhamdulillah sudah hampir setengah 12 di Kota Bandung hari ini ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah masuk sholat zuhur, dipersilakan boleh langsung meninggalkan live Zoom. Tapi jangan lupa di kolom chat sudah ada absensi kehadiran ya. Sudah dikirim, diisi dulu absensinya untuk pertemuan di siang hari ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya di kajian siang hari ini. Semoga setiap ilmu, kisah, dan inspirasi yang kita tadi sudah sama-sama menyimak ya, ini menjadi cahaya di hati kita dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama menjaga hubungan dengan Al-Quran, meningkatkan iman, menguatkan amal, dan juga menumbuhkan produktivitas yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di SQE pekan depan, insya Allah ya. Saya Ramdan, bersama di sini ada Ustadz kita, Ustadz Arif Purnomo dan juga Bang Dewa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Ibu sekalian, Jazakumullah setelah khair.